Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Cahyasari SPD. Saya mahasiswa PBG Daljab tahun 2021 Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor UKG 201500046525. Walaupun masa pandemi seperti sekarang ini tidak menyurutkan kami guru IPA untuk selalu memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Dengan video berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran moda daring untuk materi pemanasan global submateri efek rumah kaca. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku tercinta. Kalian datang tepat waktu untuk masuk ke Google Meet hari ini. Berapresiasi sekali. Terima kasih yang sudah hadir. Ya, suara Bu Guru jelas ya dari situ ya. Sepertinya sudah lengkap semua ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Ginanjar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ginanjar sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini ya? Dan tadi Bu Guru sudah membagikan link daftar hadir di WA Group ya. Silahkan kalian, sudah dibuka tadi ya, silahkan diisi terlebih dahulu. Walaupun sudah hadir tetap mengisi link daftar hadir ya. Ya, silahkan dibuka terlebih dahulu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Siap. Kemarin Bu Guru sudah mengingatkan untuk menyiapkan bukunya. Bu Guru juga sudah menyiapkan bukunya seperti ini ya. Seperti biasa, buku ilmu pengetahuan alam kelas 7. Ya, tetap semangat ya, walaupun kita pelajarannya daring. Ya, biar lebih semangat lagi, kita tepuk PPK dulu ya. Masih ingat apa tidak? Coba tepuk PPK. Religius, nasionalis, integritas, kemandirian, gotong royong. Ya, ternyata masih malu-malu ya. Ini ada quotes buat kalian. Berpikir positif merupakan energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Berpikir positif bahwa pelajaran IPA itu mudah. Untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang bab baru ya, ada pemanasan global. Untuk submaterinya adalah efek rumah kaca. Nah, sebelum masuk ke sini, coba Bu Guru kira-kira masih ada yang ingat untuk pembelajaran materi sebelumnya? Ada yang ingat? Pencemaran lingkungan, Bu. Ya betul, Azizia. Materi sebelumnya itu adalah tentang pencemaran lingkungan. Nah, ini ada gambar. Nah, dari gambar tersebut, apakah asap yang dikeluarkan kendaraan tersebut berbahaya? Asap tersebut berbahaya, Bu. Ya betul. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apakah asap tersebut berbahaya bagi lingkungan sekitar kita? Berbahaya. Ya.
Kira-kira dari asap tersebut kandungan apa yang terdapat di dalamnya? Ada yang tahu? Karbon monoksida. Ya, karbon monoksida atau CO, betul sekali. Ya, ini materi sebelumnya ternyata masih ingat ya. Coba perhatikan, jika ada mobil parkir di tempat panas selama 2 jam, di tempat panas ya, kemudian menurut kalian, bagaimanakah kondisi di dalam mobil tersebut? Panas. Panas ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini berhubungan dengan efek rumah kaca. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian efek rumah kaca. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan proses efek rumah kaca dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis beberapa upaya mengurangi efek rumah kaca. Nah, yang terakhir nanti kalian dapat melakukan percobaan pemodelan efek rumah kaca dan membuat gagasan upaya penanggulangan masalah perubahan iklim. Nah, ini akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Perhatikan, ini buku tampilkan gambar juga. Ada gambar apa di situ? Salju. Ya, ada salju. Di mana kira-kira? Di Arab. Di Arab ya, karena di situ ada hewan unta. Kira-kira aneh nggak ya di Arab itu turun salju? Nah, ini. Pernahkah kamu mendengar berita turunnya salju di Arab? Pernah. Pernah ya. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Ada yang tahu? Apakah yang terjadi pada bumi kita? Nah, ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas yang pertama adalah efek rumah kaca. Nanti ada pengertian efek rumah kaca, kemudian proses terjadinya efek rumah kaca itu bagaimana, ada upaya mengurangi efek rumah kaca, kemudian yang terakhir nanti ada pemodelan efek rumah kaca. Jadi nanti kalian praktikum di situ. Untuk pertemuan hari ini, Bu Guru ambil 3 nilai ya, seperti biasa. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, jadi nanti Bu Guru bagikan kuis, nanti kalian kerjakan. Kemudian yang kedua ada penilaian sikap. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan atau praktek. Ini Bu Guru bagi soal pretest ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang pelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk materi, ya, kalian simak dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun semangat pagi. Pernahkah kalian mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Seperti yang kita ketahui, secara teori bahwa bulan Mei hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau. Dan bulan Oktober hingga April berlangsung musim penghujan. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan, dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Ternyata tidak hanya di Indonesia prediksi musim ini terjadi, akan tetapi juga terjadi di negara-negara lain di dunia, seperti berita turunnya salju di Arab dan munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok. Mengapa hal ini dapat terjadi? Dan apakah yang akan terjadi pada bumi kita? Nah, pembahasan ini akan kita pelajari di bab 4 materi pemanasan global, materi IPA SMP kelas 7 semester 2. Dari ilustrasi dan permasalahan yang sudah kalian lihat di video, mari kita praktekkan pemodelan efek rumah kaca. Ya, untuk kelompoknya sudah Bu Guru bagi minggu kemarin ya, kelompoknya sama seperti minggu kemarin. Kemudian silahkan kalian menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ya, kalian silahkan menyiapkan alat dan bahan yang sudah Bu Guru beritahu minggu kemarin. Nah, untuk petunjuk kerjanya kalian bisa dilihat di situ. Nanti untuk hasil pengamatan kalian isi di tabel 1, kemudian
Berikutnya membuat grafik hubungan waktu dan suhu pada toples A dan toples B. Nah, kemudian di sini ada silakan kalian menganalisis pertanyaan yang ada di sini. Kemudian membuat kesimpulan. Yang terakhir adalah membuat gagasan upaya penanggulangan pemanasan global. Bisa dipahami ya? Ya. Untuk waktu pelaksanaannya itu 15 menit. Silahkan setelah ini kalian boleh langsung praktik. Nanti setelah 15 menit kemudian kalian bisa langsung gabung lagi di sini. Untuk diskusinya nanti lewat WA grup saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan Bu Guru di WA grup. Ya, silahkan dimulai dari sekarang. Ya, sepertinya sudah masuk semua ini ya. Untuk kelompok 1, ini Guru tayangkan sekalian ya jawaban kalian. Kelompok 1 itu kelompoknya Rita Rahayu. Mana Rita Rahayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Reviana dari kelas 7A dan saya Rita Rahayu dari kelas 7A akan mempraktekkan permodelan efek rumah kaca. Alat yang dibutuhkan adalah toples, termometer, plastik, karet, dan handphone buat hitung waktu. Praktikum kami, toples yang ditutup dengan plastik suhunya lebih tinggi dibandingkan toples yang tidak ditutup dengan plastik. Untuk kelompok yang lain kira-kira sama nggak? Apakah toples A suhunya lebih tinggi daripada toples B? Kelompok yang lain apakah sama? Sama ya. Bu. Ya. Grafiknya ya sudah dibuat. Terus sekali. 1. Ya. Termometer pada toples manakah yang menunjukkan suhu lebih tinggi selama percobaan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Toples A suhunya lebih tinggi daripada toples B karena toples A ditutup dengan plastik. Panas dari sinar matahari yang masuk ke dalam toples tidak dapat keluar toples karena terhalang plastik. Ya. Wow.
memprediksikan apa yang akan terjadi ketika kedua toples tersebut dijauhkan dari sumber energi panas. Jelaskan. Toples A suhunya tetap tinggi seperti suhu akhir yaitu 42 derajat Celcius, turun hanya sedikit, sedangkan toples bersuhunya berangsur-angsur kembali seperti semua yaitu suhu awal. 3. Coba kaitkan percobaan yang telah kalian lakukan dengan prinsip kerja gas rumah kaca. Periksa buku siswa halaman 67-74. Hasil percobaan menunjukkan adanya perbedaan suhu antara toples yang dibiarkan terbuka dengan toples yang ditutup dengan plastik diikat dengan karet gelang. Ruang dalam toples dianalogikan sebagai bumi dan tutup plastik dianalogikan sebagai gas rumah kaca. Ya, terima kasih untuk Jimmy. Bagus sekali jawabannya. Nanti untuk kelompok yang lain, apakah ada perbedaan? Sama Bu. Ya. Ini Bu Guru tampilkan poster dari beberapa kelompok yang sudah mengumpulkan tadi lewat WhatsApp group. Nah, ini kelompok 2 sudah bagus ya. Nah, ini ada gambar kalian Bu Guru gabungkan. Kemudian ini dari kelompok 3 posternya ya bagus sekali. Nah, ini untuk kelompok yang lain, kelompok 4. Terima kasih untuk Ririn sudah menyampaikan kesimpulan untuk praktikum hari ini. Nah, toples ini dianalogikan sebagai apa tadi? Bumi. Kemudian plastiknya dianalogikan sebagai Gas-gas rumah kaca. gas efek rumah kaca. Jadi kenapa suhu bumi sekarang semakin meningkat? Karena ada gas-gas efek rumah kaca yang menyelimuti bumi, sehingga bumi itu semakin panas. Kalau yang B itu tidak ada ya. Ya, setelah kalian melakukan praktikum tadi, kemudian teman kalian sudah secara bersama-sama kita mengambil kesimpulan untuk praktek hari ini. Bu Guru apresiasi sekali untuk keempat kelompok pada hari ini, kerja kalian sudah bagus. Setelah ini Bu Guru tampilkan video untuk penguatan, silahkan kalian simak baik-baik. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang pemanasan global, pada video kali ini kita akan membahas dulu tentang efek rumah kaca. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer bumi yang dapat menyebabkan adanya efek rumah kaca. Siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bab penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan atau yang dipantulkan kembali sama. Saat ini, semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Sering kita dengarkan istilah efek rumah kaca. Sebenarnya, apa sih efek rumah kaca tersebut? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi,
maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Berikut adalah contoh-contoh dari gas-gas rumah kaca. Jadi, semakin banyak keberadaan gas-gas rumah kaca tersebut di atmosfer bumi, maka akan menyebabkan radiasi cahaya matahari yang terperangkap di bumi akan semakin banyak pula, sehingga suhu bumi akan semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat. Seperti halnya rumah yang dindingnya terbuat dari kaca. Keberadaan gas-gas rumah kaca secara alamiah sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak dihuni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Ya, untuk berikutnya kalian kerjakan soal evaluasi, linknya sudah Bu Guru bagi di grup WA. Ya, silahkan kalian kerjakan, waktunya 5 menit saja. Nanti setelah dikumpulkan, nanti Bu Guru bahas salah satu soal ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak ya? Ya, Bu, menyenangkan. Ya, tadi kalian sudah praktik, kemudian ada diskusi di situ, kita analisis bersama-sama. Materi ini juga sangat menarik. Ada yang belum paham kira-kira untuk materi hari ini? Sudah semua. Sudah semua. Ya, apa saja yang telah kamu pelajari pada kegiatan hari ini? Selalu ada? Ada. Ya. Tadi kita sudah mempelajari apa, Mbak? Efek rumah Efek kaca. rumah kaca. Efek rumah kaca itu apa? Proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Ya, efek rumah kaca. Proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Bagus sekali jawabannya. Kemudian ya berikutnya kita tadi sudah mempelajari apalagi Indra? Proses terjadinya efek rumah kaca. Ya, coba sebutkan. Masih ingat nggak proses terjadinya efek rumah kaca tadi seperti apa? Ketika reaksi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Reaksi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga tertangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang tertangkap kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Terima kasih untuk Indra, bagus sekali jawabannya. Ini untuk soal kuisnya sudah ada yang masuk ya jawabannya. Ini Bu Guru tampilkan satu saja soal untuk pembahasan soal HOTS-nya. Berdasarkan gambar di samping, analisislah beberapa upaya untuk mengurangi efek rumah kaca. Coba Bu Guru pengen dengar jawabannya dari Intan. Silahkan Intan. Hemat energi listrik, Ya, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik, ya, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan,
mengolah limbah peternakan, menggalakkan reboisasi, batasi penggunaan plastik. Iya. Upaya mengurangi efek rumah kaca tadi sudah disebutkan sama Intan, jawabannya bagus sekali. Ya, jangan cuma dipelajari saja ya, tapi dilaksanakan agar bumi kita menjadi tidak panas. Ya, untuk manfaat pelajaran hari ini dari sudah disebutkan, dengan kalian mengetahui pengertian efek rumah kaca, proses terjadinya efek rumah kaca, sehingga kalian bisa mengupayakan untuk mengurangi terjadinya efek rumah kaca. Tadi sudah disebutkan salah satunya itu dengan penanaman pohon. Untuk satu anak kalian menanam satu pohon saja, boleh di sekitar rumah kalian ya. Kemudian Bu Guru sampaikan untuk kelompok tergiat pada pertemuan kali ini adalah kelompok 1. Selamat untuk kelompok 1, beri aplaus. Ya, kelompok lain juga sudah bagus, silahkan kalian tingkatkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari berikutnya itu adalah dampak dan pengaruh tanaman terhadap efek rumah kaca. Nanti untuk materi berikutnya seperti biasa Bu Guru share di grup ya untuk LKPD-nya untuk persiapan kalian pelaksanaan praktek berikutnya. Ya, sebelum Guru tutup, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran. Berdoa dimulai. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini mengenai efek rumah kaca. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru mohon maaf apabila ada kekurangan. Kemudian tetap jaga jarak, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya untuk masa pandemi seperti ini. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali minggu depan. Dadah, semangat ya.